Materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester Gasal. Bab yang ketiga, materi yang keenam, hadis tentang kelestarian alam. Materi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Tujuan pembelajaran materi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. 1. Siswa dapat membaca hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. 2. Siswa dapat menerjemahkan mufradat dan ayat hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. 3. Siswa dapat menguraikan isi kandungan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Materi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa haddatsani Abdurrahman bin al-Mubarak. Haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimi yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Wa qala lana Muslimun haddatsana Abanu haddatsana Qatadatu haddatsana Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa haddatsani Abdurrahman bin al-Mubarak. Haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimi yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Wa qala lana Muslimun haddatsana Abanu haddatsana Qatadatu haddatsana Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa haddatsani Abdurrahman bin al-Mubarak. Haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimi yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Wa qala lana Muslimun haddatsana Abanu haddatsana Qatadatu haddatsana Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi.
mufradat hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. 1. Lafaz yaghrisu artinya bercocok tanam. Lafaz yaghrisu artinya bercocok tanam. 2. Lafaz yazra'u artinya menanam. Lafaz yazra'u artinya menanam. 3. Lafaz dairun artinya burung. Lafaz dairun artinya burung. 4. Lafaz bahimatun artinya binatang. Lafaz bahimatun artinya binatang. Terjemahan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsani Abdurrahman bin Mubaraki menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mubarak. Haddatsana Abu Awanata menceritakan kepada kami Abu Awanah an Qatadah dari Qatadah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimi yaghrisu gharsan," tidak seorang muslim pun yang bercocok tanam, au yazra'u zar'an, atau menanam satu tanaman, fayaqulu minhu tairun, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, au insanun au bahimatun, atau manusia atau hewan, illa kana lahu bihi sadaqatun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Wa qala lana muslimun, dan berkata kepada kami Muslim, haddatsana Abanu, telah menceritakan kepada kami Aban. Haddatsana Qatadatu, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Haddatsana Anasun, telah menceritakan kepada kami Anas. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsani Abdurrahman bin Mubaraki, menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mubarak. Haddatsana Abu Awanata, menceritakan kepada kami Abu Awanah an Qatadah, dari Qatadah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimi yaghrisu gharsan, tidak seorang muslim pun yang bercocok tanam, au yazra'u zar'an, atau menanam satu tanaman, fayaqulu minhu tairun, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, au insanun au bahimatun, atau manusia atau hewan, illa kana lahu bihi sadaqatun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Wa qala lana muslimun, dan berkata kepada kami Muslim,
Haddatsana Abanu, telah menceritakan kepada kami Aban. Haddatsana Qatadatu, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Haddatsana Anasun, telah menceritakan kepada kami Anas. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsani Abdurrahman ibn Mubaraki, menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mubarak. Haddatsana Abu Awanata, menceritakan kepada kami Abu Awanah. An Qatadah, dari Qatadah. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimi yagrizu gharsan, tidak seorang muslim pun yang bercocok tanam, au yazra'u zar'an, atau menanam satu tanaman, fayaqulu minhu tairun, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, au insanun au bahimatun, atau manusia atau hewan, illa kana lahu bihi sadaqatun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Wa qala lana muslimun, dan berkata kepada kami Muslim, haddatsana Abanu, telah menceritakan kepada kami Aban. Haddatsana Qatadatu, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Haddatsana Anasun, telah menceritakan kepada kami Anas. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Penjelasan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Menanam pohon bagi seorang muslim mempunyai manfaat, baik dunia maupun manfaat bagi agamanya. Pertama, manfaat yang bersifat duniawiyah dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi atau menyediakan bahan makanan. Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri, juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah, setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik sayur-sayuran dan buah-buahan, biji-bijian maupun palawija, yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Mereka rela mengeluarkan uang karena mereka butuh kepada hasil-hasil pertaniannya. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia, sehingga hasil tanamannya menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Manfaatnya bukan sebatas penyediaan makanan bagi orang lain, tetapi juga dengan bercocok tanam menjadikan lingkungan menjadi lebih sehat untuk manusia, di mana udara menjadi segar karena tanaman menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk proses pernafasan. Tanaman berupa pepohonan juga memberikan kerindangan bagi orang yang berteduh di bawahnya, kesejukan bagi orang yang ada di sekitarnya. Tanaman juga menjadikan pemandangan alam yang enak dan indah dipandang. Lihatlah hamparan tanah
yang dipenuhi oleh tanam-tanaman. Tentunya hati dibuat senang melihatnya. Perasaan pun menjadi damai berada di dekatnya. Adapun bila melihat hamparan tanah yang kering dan gersang dari tanam-tanaman, tentulah yang akan diperoleh adalah perasaan yang sebaliknya. Kedua, manfaat yang bersifat agama atau diniyah, yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang ditanam apabila dimakan oleh manusia atau binatang, baik berupa burung atau yang lainnya, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya. Sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak. Bahkan seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini atau perkara tentang apa yang dimakan dari tanamannya merupakan sedekah, kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan, maka itu tetap merupakan sedekah baginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang muslim akan mendapat pahala dari hartanya yang dicuri, dirampas atau dirusak dengan syarat dia tetap bersabar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah menambahkan bahwa hadis tersebut menunjukkan perintah menanam pepohonan dan tumbuhan lainnya, serta keutamaan mengolah atau membuat produktif bumi, dan hal itu termasuk amalan yang pahalanya tidak berhenti dengan kematian pelakunya. Hadis-hadis juga menunjukkan agar berusaha untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempermudah urusan dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Juga menunjukkan diperbolehkannya mengembangkan profesi-profesi yang bermanfaat seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan profesi-profesi lainnya, serta merupakan bantahan terhadap orang sufi yang sok zuhud. Adapun larangan yang ada terhadap hal-hal tersebut diartikan juga pekerjaan itu melalaikan seseorang dari urusan agama. Dan apabila dia menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya serta tingkatan ilmunya yang tertinggi, hal itu terjadi dalam kondisi memperbanyak harta dunia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan bahwa hadis-hadis juga menunjukkan atas banyaknya jalan-jalan kebaikan dan bahwasanya apa-apa yang manusia bisa mengambil manfaat darinya berupa kebaikan, maka pelakunya akan mendapat pahala, baik diniatkan atau tidak oleh orang tersebut. Hal ini juga merupakan dalil bahwasanya hal yang mempunyai manfaat dan maslahat, kemudian manusia mengambil manfaat darinya, maka kebaikan bagi pelakunya. Jika dia tidak meniatkan, dan jika diniatkan, maka bertambahlah kebaikan itu dengan kebaikan lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya keutamaan, yaitu berupa pahala yang banyak. Kandungan isi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Bercocok tanam atau menanam tanaman yang dilakukan oleh seorang muslim yang pada hakikatnya hanya berupa
sebuah hal yang mubah, tetapi pelakunya dapat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hal itu berasal dari bukan suatu ibadah yang diperintahkan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bisa bernilai ibadah dan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.